Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya luar biasa, Kak. Oh, puji Tuhan. Kalau begitu berarti semuanya siap dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti siap dong, Kak. Nah, kalau gitu, kakak mau ngecek semangat adik-adik di rumah nih kan, Yus? Bener banget tuh, Kak. Masih ingat tepuk Yesus kan? Pasti masih ingat kan adik-adik? Kalau gitu, yuk kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, tapi harus lebih Semangat dan bangkit berdiri dong, Kak. Nah, oh iya benar. Kakak lupa ngajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Yuk kalau kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik, ayo. Kita bangkit berdiri, kita mau tepuk Yesus. Ya, kita ulang lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sekarang seperti biasa, Kak Pinkan dan Kak Nius mau mengajak adik-adik di rumah untuk apa nih, Kak? Pemanasan dulu dong, Kak. Iya, Ice breaking pemanasan. dulu kita. Kita mau ice breaking. Lagu apa ya, Kak? Happy ya ya ya. Ya. Adik-adik tahu kan lagunya? Kalau gitu, yuk kita nyanyi Happy Ya 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 bersama. Musik. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tangannya dipinggang ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking kedua dengan judul apa, Kak Pinkan? Judulnya Hari Ini Harinya Harinya Tuhan. Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengambil saat yang teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria 20 yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar.
Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi adik-adik. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 192, Oh Alangkah Baik dan Indahnya. Alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk. Ibu bapak, adik kakak dan saudara, lele manis, sama-sama duduk dan bersatu dalam Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari pagi hari yang cerah dengan nafas kehidupan yang sehat juga Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir tanpa sesuatu kendala Tuhan. Di dalam tangan-Mu kuserahkan doa ini. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Jadi, kita keluarkan Alkitabnya. Kita buka Kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi ya. Mazmur 148 ayat 1 sampai 7. Nanti kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh adik layan yang laki-laki bersama dengan Kak Junius. Lalu kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik layan yang perempuan bersama dengan Kak Pinkan. Nah, jadi dimulai dari adik layan laki-laki dulu ya. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit dan mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baik semuanya memuji Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan merespon Mazmur yang terambil dari Kidung Ceria 73 yang berjudul Biarlah Semua Anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah
sekarang kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Abigail. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Harus siap ya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Baik, Alkitab kita semua sudah terbuka ya. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sampai pada hari ini kami masih boleh melaksanakan impah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk fokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan membacanya secara berbalasan ya. Baik. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Ayat yang ganjil kakak yang baca, ayat yang genap adik-adik yang baca ya. Oke, kita mulai. Perkawinan di Kana. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Adik-adik, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan kitab hari ini adik-adik. Nah, tema kita hari ini adalah Aku Mengandalkan Kuasa Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa mukjizat pertama Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana. Nah, sebelumnya adik-adik, kita akan melihat sebuah video. Yuk kita simak videonya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, pernahkah kalian merasa takut atau khawatir? Kakak mau dengar jawabannya? Pernah ya, karena kakak juga pernah. Kira-kira apa sih yang biasanya adik-adik lakukan jika kalian merasa takut atau khawatir? Kalau adik-adik bingung, coba kakak kasih contoh ya. Misalnya, adik-adik akan menghadapi ujian. Padahal adik-adik sudah belajar nih, udah belajar dari tadi malam. Tetapi adik-adik tetap merasa ketakutan besok harinya. Maka, apa yang adik-adik biasanya lakukan? Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan ketika kita merasa takut atau khawatir. Kita akan belajar kembali dari peristiwa perkawinan di daerah Kana, adik-adik. Pada zaman dahulu, menurut tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu bisa dilakukan selama berhari-hari, adik-adik. Dan yang paling penting harus ada adalah minuman anggur. Mengapa ya? Karena anggur itu dianggap sebagai lambang sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sebuah pesta perkawinan harus memiliki anggur untuk menjamu para tamu undangannya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata dalam cerita Alkitab kita hari ini adik-adik, pada pesta perkawinan di Kana itu, mereka kehabisan anggur. Adik-adik, di sisi lain, ibu Yesus yaitu Maria, yang pada saat itu juga menghadiri pesta perkawinan tersebut, mengetahui nih adik-adik, kalau keluarga yang mengadakan pesta perkawinan tersebut kehabisan anggur. Maka Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi, agar Tuhan Yesus menolong keluarga mempelai tersebut. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria. Katanya apa adik-adik? Ibu, belum waktunya aku untuk menyatakan diri. Seperti yang tertulis dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini di ayat keempat. Yuk kita lihat. Di situ tertulis, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus bilang, ibu, waktu aku belum tiba saatnya. Nah adik-adik, apa ya artinya jawaban dari Tuhan Yesus ini?
Apakah artinya Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Nah, dari cerita Alkitab kita hari ini adik-adik, kita melihat bahwa ungkapan Ibu Maria kepada Yesus saat meminta tolong menunjukkan dengan jelas bahwa Ibu Maria tahu dan mengenal tentang siapa Yesus, sehingga ia menghendaki supaya Tuhan Yesus membuat mukjizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, yang tadi yang kakak sebut di ayat keempat itu, bahwa belum waktunya. Perkataan Yesus ini bukan berarti Tuhan Yesus menolak untuk melakukan mukjizat ya adik-adik. Pada kenyataannya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa belum waktunya ia untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Dan kita belajar adik-adik, pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap menolong dengan melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur untuk memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Nah adik-adik, kita juga melihat dalam cerita Alkitab kita hari ini disebutkan bahwa pada saat itu terdapat 6 tempayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempayan yang masing-masing berisikan 2-3 buyung. Dan satu buyung itu sama dengan 39,5 liter. Banyak ya adik-adik. Nah, diceritakan bahwa Tuhan Yesus di situ meminta orang-orang di sana untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Lalu air itu pun berubah menjadi anggur. Bahkan menjadi anggur dengan kualitas yang sangat baik. Nah, ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan mengisi semua tempayan dengan air yang penuh membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Yesus terjadi. Adik-adik, hari ini kita mau belajar beberapa hal ya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin. Seperti cerita hari ini adik-adik, dengan kuasanya Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur untuk membantu pesta perkawinan di Kana. Nah, perlu juga diingat nih adik-adik, ini adalah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Nah, yang kedua, kita belajar kekuasaan Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang dalam pesta perkawinan tersebut mengalami kehabisan anggur, ia menolong orang-orang tersebut sehingga mereka tidak kekurangan. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak akan berkekurangan, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Dan yang ketiga adik-adik, yang terakhir kita belajar bahwa pertolongannya dapat kita rasakan senantiasa jika kita hidup mengandalkan Tuhan Yesus dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, kita diingatkan ya adik-adik, kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan, maka adik-adik juga harus dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan lebih tahu apa yang ingin adik-adik butuhkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan? Caranya adalah dengan rajin berdoa, serta membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk contohnya adik-adik, contoh dari pelajaran kita hari ini, dalam kehidupan sehari adik-adik nih ya, ketika kalian ingin menghadapi ujian, maka adik-adik harus apa? Belajar, betul. Tapi adik-adik harus ingat untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik juga harus berdoa. Nah, contoh lainnya ketika adik-adik sedang sakit. Walaupun adik-adik sudah minum obat, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan pengobatan kita agar tubuh kita cepat pulih, cepat sembuh. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi ini adik-adik juga harus ingat, harus rajin berdoa agar adik-adik dijauhkan dari segala sakit penyakit dan tetap sehat selalu. Dan ingat juga ya adik-adik untuk berdoa buat mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman semua. Jadi ingat ya adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan
berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan tetapi kuasaannya hanya bisa kita rasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Baik, sebelum menutup firman Tuhan kita hari ini adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk membaca bersama ayat Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 6. Yuk kita buka ayat Alkitabnya, Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau jadikan kami anak-anak yang selalu taat untuk melakukan segala perintah-Mu, dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu bisa mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan untuk aktivitas minggu ini, adik-adik kelas TK akan membuat video doa yang menunjukkan bahwa adik-adik mengandalkan kuasa Tuhan. Misalnya adik-adik mau bikin doa agar adik-adik tetap sehat dalam keadaan pandemi ini. Itu contohnya ya adik-adik. Nah, nanti videonya adik-adik bisa kirimkan, nanti kakak kasih link Gform, jadi uploadnya di link Gform itu. Nah, sedangkan untuk kelas kecil dan tanggung, adik-adik akan menuliskan cara-cara yang adik-adik lakukan untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa ya, nanti aktivitasnya diunggah dalam link Gform yang sudah disediakan, kakak sediakan. Oke? Baik, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 270 yang berjudul Inginkah Kau Ikut Tuhan. Bait yang ketiga. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Baik, sekarang kita sudah masuk dalam doa syafaat adik-adik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini, itu boleh dapat kami selalu terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar negara kami ini Tuhan mampu melewati badai pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk melawan pandemi ini, dan orang-orang yang berusaha pulih dari virus ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan persekutuan pekat PA kami Tuhan, bila Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini ada dalam kondisi kurang sehat atau sakit, bila Tuhan mau sembuhkan segala penyakitnya. Kami percaya kuasa Tuhan yang mampu memulihkan adik-adik. Kami berdoa untuk studi dan pendidikan adik-adik, biarlah rencana masa depan Tuhan yang baik boleh adik-adik terima dan rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam merawat dan membimbing adik-adik. Inilah doa kami Tuhan, kami mau akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, sistem persembahannya seperti minggu kemarin. Nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, lalu jangan lupa ya Kak Nius, diberi Tanggal dan tulisan tulisan persembahan IHMPA. IHMPA. Nah, untuk tanggalnya tanggal 17 Januari 2021. Nah, sambil memberikan persembahan, yuk kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Jadi, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan dapat menjadi alat untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kita udah mau selesai nih ibadah kita, tapi jangan sedih ya Kak Pinkan ya. Kita nggak boleh sedih. Karena kita minggu depan masih bisa bertemu kembali. Nah, kita mau menyanyikan lagu penutup yang terambil dari 358 yang berjudul Tuhan Allah berserta engkau. Adik-adik bangkit berdiri ya. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Baik, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Untuk menutup ibadah hari ini, karena kita tadi membukanya dengan doa, maka kita juga menutupnya dengan doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata,
3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati IMPA hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu yang kami dengar itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau serahkan hari-hari kami ke depannya, 1 minggu ke depannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Nah, oke adik-adik, jangan lupa mematuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalau gitu, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.